Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Rozi. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Kebun Kosong 01 Pagi, Kemayoran, Jakarta Pusat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 5 pada materi beriman pada hari akhir. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Good. Sebelum kita lanjut, udah pada sarapan? Sarapannya pakai nasi uduk? Oke. Sebelumnya Pak Rozi mau tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Angkat tangan. Banyak ya? Oke. Bapak minta kalian itu harus rajin sholat, karena sholat itu adalah siang agama. Oke. Bapak minta Nadine sebagai ketua kelas, kita pimpin doanya sebelum mulai. Oke teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu billahi rabb wa bil islami din wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Amin. Oke, terima kasih Nadine. Yuk. Bapak mau tahu semangat kalian. Coba tepuk semangat. Oke, tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yes. Oke, mantap. Siapa yang hafal lagu 7 anak kebiasaan anak Indonesia hebat? Semua hafal ya? Kita nyanyikan bareng-barang. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. bangun tidur pagi, berolahraga, makan sehat, gemar belajar, Bermasyarakat, tidur cepat. beristirahat. Oke. Dah, Bapak mau absen ya. Ada yang tidak masuk apa enggak? Masuk semua? Yang enggak masuk siapa? Oh, berarti Sadewo doang ya? Kenapa Sadewo? Sakit? Hah? Sakit? Ya udah, nggak apa-apa. Kita doain teman kita Sadewo. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Terus Allah cepatkan, kembalikan sehatnya. Oke, berarti yang nggak masuk Sadewo doang. Mantap. Dah, sebelum kita lanjut ke materinya,
Siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Apa? Apa? Hidup damai dalam kebersamaan. Hidup damai dalam kebersamaan. Betul, kita belajar tentang surah Ali Imran dan juga tentang surah Al-Baqarah pada minggu lalu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ketika kehidupan telah berhenti pada materi hari akhir. Sebelumnya Pak Rozi mau tanya, siapa yang tahu hari akhir? Hari akhir adalah hari kiamat. Dah, betul. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Siapa yang hafal? Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Dah, silakan duduk kembali. Oke, kita lanjutkan dengan pembiasaan kita karena tadarus tadi pagi sudah sama wali kelasnya. Sekarang Pak Rozi minta pembiasaan kalian ketika pelajaran Pak Rozi membaca Asmaul Husna bersama-sama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakar, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Waris, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah. Al-Fatihah. Amin. Dah, siapa yang tahu Asmaul Husna ada berapa? Nadine, berapa Din? 99. Oke, 99. Siapa yang menghafal Asmaul Husna, kalau kata Allah akan diselamatkan ketika hari kiamat nanti, akan masuk surga, mendapatkan pahala. Dah, lanjut. Kita masuk ke materi kita, yaitu hari akhir. Tujuan pembelajaran kita apa? Kita harus bisa mengidentifikasi pengertian hari akhir, jenis-jenisnya, tanda-tanda hari akhir atau tanda-tanda kiamat, dan juga hikmah beriman kepada hari akhir. Nah, sebelumnya kita lihat video berikut ini.
Oke, itu cerita tentang hari kiamat. Tadi kalian merhatiin nggak tangannya Dodo ngapain tuh? Iya, itu yang sepele kayak gitu bakal dicatat sama malaikat. Walaupun sepele cuma makanan. Jadi semua perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat dan juga dilaporkan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita masuk ke materinya ya. Beriman kepada hari akhir. Nah, sebelum masuk ke hari akhirnya, ini ada 5 alam keberadaan manusia. Kita semua sebelumnya dahulu berada di alam yang namanya alam ruh. Semua manusia ada di alam ruh. Lanjut, pergi ke alam kandungan atau rahim. Setelah alam ruh, lanjut ke alam rahim atau kandungan. Kandungan siapa? Kandungan orang tua kalian. Terus lahir ke alam dunia. Lanjut lagi kalau sudah meninggal ke alam kubur. Kalau udah dari alam kubur, kita bakal hidup lagi nanti di alam akhirat. Dah, berarti kita sudah melewati berapa alam? Berapa alam kita sekarang? Di alam ruh kita sudah lewat. Di alam kandungan, alam rahim kita sudah lewat. Sekarang kita berada di alam dunia. Berarti sudah berapa alam? Sudah 3 alam. Nanti kalau kita udah meninggal, kita masuk ke alam kubur dan juga alam akhirat. Mau manusia, hewan, tumbuhan, semuanya hancur. Beriman kepada hari akhir yang itu mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dah, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang dapat hari yang ke berapa? Kurang tepat. Yang ke berapa? Naura. Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Nah, yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Yang kedua, banyak bermunculan nabi palsu. Kalau ada manusia yang mengaku sebagai nabi, sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah nabi palsu. Karena apa? Karena Nabi Muhammad itu adalah khotamul Ambiya, penutup para nggak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku berarti itu nabi palsu. Lanjut, tanda kecilnya banyak kebohongan dan kesaksian palsu. Terus perbuatan riba yang banyak terjadi. Nah ini anak yang durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua itu termasuk tanda-tanda kiamat. Tapi yang kecil. Nah, sekarang yang besarnya. Tanda-tanda kiamat yang besar. Matahari terbit dari barat. Emang yang sekarang terbitnya dari mana? Timur. Kan ada lagunya. Timur ke barat. Ya, kalau matahari terbitnya dari barat ke timur, sudah menjadi tanda bahwa hari kiamat akan tiba. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'juj Ma'juj, munculnya binatang melata di bumi. Banyak binatang melata. Emang binatang melata yang kalian tahu apa? Ular, apalagi? Biawak, betul. Nah, pokoknya lebih banyak binatang melata nanti. Terjadinya gerhana di timur barat dan di timur, di barat dan di Jazirah Arab. Itu tanda-tandanya. Nah, ini tahapan ketika sudah terjadi hari kiamat. Yang pertama, kalau kita sudah mati, tadi kita ada di alam yang mana? Masih ingat? Alam kubur. Setelah alam kubur kita masuk alam Nah, ini mau yang amal baik dan juga amal buruk, semuanya dihitung. Alif suka jujur sama orang tua, dicatat tuh sama malaikat.
Dapa suka bohong mulu sama orang tua, dicatat Pak, sama malaikat. Perbuatan buruk, perbuatan baik, semuanya dicatat. Habis dicatat, udah ada rekapannya, lanjut ke Yaumul Mizan, ditimbang amal kita nanti. Amal kita ditimbang. Beratan mana nih? Beratan mana? Amal baikkah atau amal burukkah? Habis ditimbang, baru Yaumul Jaza, hari pembalasan. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat, Allah akan membalas masuk surga. Siapa yang timbangannya lebih berat yang buruk atau lebih banyak yang buruk, maka Allah akan membalas apa, Lip? Masuk ke neraka, masuk surga. Masuk ke neraka, itu adalah tahapan-tahapannya nanti. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk surga. Emang ada yang gak mau masuk surga? Mau masuk surga semua. Amin ya rabbal alamin. Dah. Kalimat tarji. Kalimat tarji yang sering kalian dengar ketika ada orang yang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalian dengarnya ketika apa? Ketika ada orang yang meninggal dunia doang. Padahal kalimat tarji innalillahi itu tidak hanya kita ucapkan ketika mendengar orang yang meninggal doang. Nih, lihat. Kalimat tarji adalah kalimat yang diucapkan saat mendengar musibah. Gempa, bumi. Jawab yang kencang. Terus, tsunami, tanah, longsor. Semuanya kalau kita mendengar berita-berita musibah seperti itu, boleh kita ngucapin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Bapak pernah bilang ketika ada yang kebanjiran, Bapak bilang inna lillahi. Emang ada yang mati? Pernah nggak begitu? Iya. Jadi kalimat tarji itu bukan hanya diucapkan ketika kita mendengar kematian doang. Musibah yang lain juga, gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor, semuanya boleh kita ucapkan innalillahi. Karena artinya apa? Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan hanya kepadanya lah kita akan kembali. Maksudnya apa? Orang yang pada terkena musibah itu akan kembali kepada Allah, gitu maksudnya. Yuk lanjut, nih hikmahnya beriman. Hikmahnya yang pertama bisa memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas. Selalu berhati-hati dalam bertindak, memperbanyak amal ibadah. Kenapa, Lip? Kita disuruh berhati-hati dalam bertindak, Lip. Jawab yang kencang, Lip. Karena semua perbuatan kita betul akan dicatat oleh malaikat. Lanjut lagi, berusaha menjadi yang lebih baik. Terus menunjukkan perilaku yang terpuji. Perilaku terpuji, paham ya? Oke. Kita lanjut lagi. Itu sedikit materi tentang hari akhir. Sekarang Pak Rozi buat kelompok sudah ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Bapak akan membagikan tugas-tugasnya. Bapak akan membagikan problem card, kartu masalah. Nanti di sini ada beberapa masalah yang harus kalian pecahkan, diskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Setelah kalian pecahkan, kalian tulis jawabannya apa aja. Lanjutkan, kita presentasi di depan. Nanti kelompok yang sudah siap duluan, boleh kita presentasi ke depan. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Ya, dikerjakan. Diskusi sama teman kelompoknya. Diskusi sama teman kelompoknya.
berita viral. Sisi. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 akan mempresentasikan. Ya, teman-temannya kita simak yuk. Iya. Mana lagi? Satu lagi. Oke. Presentasiin ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hari akhir. Oke. Yang pertama. Apa yang dimaksud dengan hari akhir? Di mana seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala dimatikan. 2. Jenis-jenis hari akhir. Apa yang dimaksud dengan kalimat sugra? Berikan 2 contohnya. Kiamat sugra adalah kehancuran atau musibah kecil yang terjadi di dunia sebelum kiamat besar. Contohnya tsunami dan gempa. Apa yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro adalah kehancuran seluruh alam semesta. Semua makhluk hidup mati, bumi hancur lebur, dan kehidupan dunia berakhir. Oke, dah terima kasih. Lanjut kelompok siapa lagi? Kelompoknya Naura, kelompok 2. Ayo kelompok 2 maju. Yang udah siap, silakan maju. Apa yang dimaksud Sinian. dengan hari akhir? Hari akhir adalah hari seluruh makhluk hidup Allah dimatikan. Jenis-jenis hari akhir. Apa saja yang dimaksud dengan kiamat kubra? Berikan 2 contohnya. Kiamat kubra adalah kehancuran atau musibah kecil yang terjadi sebelum kiamat besar. Contoh gempa bumi, tsunami. Apa yang dimaksud? Ya, Pak Rozi bacain ya. Semuanya simak juga. Ini diskusi kelompok kelas kelompok berapa? Kelompok 2. Di suatu kota terjadi gempa bumi. Terus yang sangat dahsyat hingga menghancurkan banyak bangunan. Terus warga menjadi takut dan mengatakan bahwa itu adalah tanda-tanda kiamat. Pertanyaannya, apakah gempa bumi termasuk tanda kiamat? Jawabannya apa? Oke, betul. Itu termasuk jenis-jenis tanda kiamat kecil. Lanjut lagi, yang kedua. Oke, termasuk jenis kiamat kecil. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat. Ya. Oke, hasil diskusinya lumayan, mantap, keren. Nah, sebelum kita tutup, tadi Pak Rozi mau ulang ya. Kita simpulkan bareng-bareng siapa yang masih ingat. Hari kiamat adalah hancurnya apa? Seluruh alam semesta beserta Isinya. betul. Sebutin yang kencang. Jenisnya ada 2. Yang pertama, kiamat sugro. Yang kedua, Kiamat kubro. kiamat kubro. Kiamat sugro adalah kiamat yang kecil. Jawab yang keras. Kiamat kubro adalah kiamat yang sugro kecil. Kubro besar. Nah, tanda-tandanya. Tanda-tanda kiamat kecil. Gempa bumi, tsunami, banjir, Tanah
Contohnya, iya betul, tanah longsor. Lanjut lagi, yang besar sekarang. Yang besar, munculnya Dajjal. Matahari terbit dari barat. Terus, apa lagi? Munculnya Nabi Isa. Ada juga nanti munculnya awan tebal yang namanya dukhon. Awan tebal warna hitam. Awan tebal. Jadi seluruh alam semesta akan dikelilingi oleh awan tebal. Yo, ada gamenya. Pak Rozi minta bergantian ya. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 5 bergantian. Begitu seterusnya. Oke. Yang pertama dari kelompok 1. Putar ya. Jawab yang keras suaranya. Hari akhir membuat kita selalu ingat bahwa hidup di dunia bersifat apa? Yang kenceng. Sementara. Betul. Sementara. Oke, kita eliminasi. Lanjut. Kedua, kelompok 2. Hari ketika manusia dikumpulkan di padang luas, dikumpulin yaumul mahsyar. Oke, eliminasi. Lanjut lagi. Kelompok berapa? 3. Nadine. Contoh kita tadi kesimpulannya, alhamdulillah pelajaran kita pada hari ini tercapai semuanya. Sudah pada bisa jawab apa itu hari kiamat, apa jenis-jenisnya, apa aja, tanda-tandanya, dan juga hikmahnya. Nih pesan dari Pak Rozi, setelah mempelajari tentang hari kiamat, pesannya adalah kita harus banyak-banyak berbuat kebaikan. Banyak-banyak beribadah. Beribadah apa aja? Sholat, ngaji, baca Quran, puasa, terus sedekah. Apalagi banyakin berbuat atau berperilaku yang baik. Tepuk semangat. Oke. Udah di akhir pelajaran, kalian masih semangat. Keren. Para dikasih jempol. Terus, sebelum kita tutup, kita main pijit-pijitan dulu. Yang laki pindah ke laki. Biar enggak. Yang laki pindah ke laki. Jangan sama perempuan. Yo. Yang laki pindah ke sini. Amira ke sana, Amira. Amira ke sana. Amira. Iya. Yuk, kita pijitin temennya dulu. Ya, ayo cepetan. Ayo nggak apa-apa sih itu. Ayo, dah. Pijitin lagi temennya. Udah. Pijitin lagi. Kalau sudah balik, gantian kalau udah. Wah, keren. Enak banget. Udah ya? Udah puas? Oke. Duduknya tetap di situ nggak apa-apa. Duduk aja. Nabila duduk. Oke. Tadi pesan dari Bapak apa? Setelah mempelajari tentang hari akhir atau hari kiamat, kita harus apa? Harus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua, dan juga banyak beribadah. Semoga kita semua bisa menjalankan
Itu semua tanpa ada halangan apapun. Dan semuanya pahim tuh? Oke, sebelum menutup kita baca doa seperti biasa. Doa mau pulang. Nadine, ketua kelasnya, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil bis sabr. Shadaqallahul subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih Nadine. Nah, mengingatkan lagi, minggu depan kita akan masuk kepada materi berikutnya, yaitu tentang apa? Materi berikutnya apa, Christine? Senangnya banyak teman. Itu buat minggu depan ya. Itu buat minggu depan kita belajar tentang senangnya berteman. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.